Selamat pagi saudara, kita masuk di sesi dialog dalam Kompas Solo untuk edisi hari ini bersama saya Hendra Bakti. Pilkada, lagi-lagi saya memberitahukan bahwa tidak lama lagi akan digelar. Proses demi proses saat ini sedang dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Para bakal calon juga sedang bergerilya untuk mencari dukungan lewat partai politik. Dan menjadi pertanyaan besar, apakah pilkada di Kota Makassar pada tahun 2020 ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan demokratis? Ini tentu menjadi pertanyaan besar. Apakah masyarakat memandang visi misi dari para bakal calon ataukah figurnya saja, dan bagaimana dengan ruang-ruang yang kosong atau ruang-ruang yang saat ini menjadi celah yang biasa digunakan oleh bakal calon untuk kemudian bermain kotor? Apakah ini berpotensi? Ini akan kita bahas dalam sesi dialog kali ini. Tentunya telah hadir di studio bersama saya akan menyampaikan pandangan dan analisanya. Ada seorang pengamat politik, ada Bapak Iqbal Latif. Selamat pagi Pak Iqbal Latif. Selamat pagi. Apa kabar Pak Iqbal? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Masih aktif sebagai seorang akademisi juga nih Pak ya? Iya. Mengajar mata kuliah apa di kampus? Saya di sosiologi ya. Sosiologi ya. Di FISIP Unhas ya. Oke, Anda sendiri meninggalkan jabatan sebagai Ketua KPU Sulawesi Selatan itu di tahun 2018 ya kalau nggak salah Pak ya? Juni 2018. Anda 2 periode atau 1 periode waktu itu? Satu periode. Ya. Oke, baik. Menarik kemudian untuk melihat dan mendengar analisa Anda tentang pilkada karena Anda sempat memimpin penyelenggara pemilu. Iya. Di Sulawesi Selatan di tahun 5 tahun ya Pak ya masa jabatannya? Iya. 5 tahun. Oke. Baik. Pak Iqbal, kita ketahui bahwa di Makassar tidak lama lagi akan digelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah wali kota Makassar begitu. Berbagai bakal calon sudah bermunculan nih. Anda tentu juga sudah melihat bakal-bakal calon yang berseliweran begitu ya. Bagaimana Anda melihat potensi-potensi bakal calon ini untuk kemudian mulus perjalanannya untuk kemudian maju di pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan? Iya. Jadi saya kira memang Makassar ini kan barometer ya, perpolitikan di Sulawesi Selatan, bahkan boleh dikatakan di Indonesia Timur ya. Sehingga memang apa yang menjadi dinamika yang berkembang dalam politik Makassar ini, itu juga selalu menjadi amatan publik ya. Nah, kita melihat bahwa perkembangan pilkada di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya ya, itu kan mengalami suatu proses yang anomali ya. Kalau kita lihat di 2008 yang lalu, itu 10 pasang. Iya benar. Calonnya itu 10 banyak pasang. Sekali, iya. Gitu ya. Kemudian 2013 malah tinggal 1 pasang. Calon tunggal ya. Bahkan calon tunggal ini kemudian menimbulkan suatu fenomena baru, bahwa paslon tunggal ini malah kalah oleh 2018 itu. 2018 ya. Paslon tunggal kalah dari kota kosong. Kota kosong ya. Itulah sebabnya mengapa di dalam pilkada serentak 2020 ini kembali pilkada Kota Makassar itu dilaksanakan. Ya. Jadi memang kita melihat bahwa ada proses-proses politik kita yang berkembang begitu pesat di Kota Makassar ini ya. Sehingga kemudian saya melihat bahwa ini harus disikapi dengan baik terkait dengan bagaimana penyikapan itu menyangkut tentang aspirasi masyarakat itu sendiri. Kalau kita melihat aspirasi masyarakat yang berkembang sekarang ini, malah mereka berharap supaya banyak figur yang muncul di Makassar. Lebih banyak, lebih bagus. Lebih bagus. Karena itu kan ada pilihan. Ada pilihan-pilihan. Apakah itu nanti direspon oleh partai politik? Ayo kita lihat. Ya, kita lihat karena memang sekarang ini khusus di Kota Makassar ini kan belum ada yang pasti ya. Belum ada yang pasti. Memang ada beberapa partai yang sudah menyatakan dukungannya, tapi belum ada satu partai pun yang bisa mengusung satu dengan tanpa melakukan koalisi, harus melakukan koalisi. Betul. Menurut pengamatan Anda dari sejumlah nama yang beredar, potensi-potensi yang akan bisa mendapatkan kendaraan, karena jalur perseorangan kan udah ditutup, pengerahan dukungannya sudah ditutup dan dinyatakan tidak ada dari jalur perseorangan gitu ya. Menurut pandangan Anda untuk jalur partai ini yang berpotensi diusung oleh partai siapa aja? Iya, menurut saya kira memang kelihatannya figur-figur lama ya. Dani Pomanto. Ya, Dani Pomanto, kemudian Pak Afi, Pak Dengi Cal itu ya, kemudian Pak None itu ya. Itu yang saya kira sekarang ini dalam posisi yang leading ya. Ya. Cuma tinggal persoalannya adalah bagaimana mereka kemudian
mencari figur wakil ini. Karena figur wakil ini kan juga menentukan elektabilitas daripada pasangan calon ini. Memang kalau dilihat dari eskalasi politik yang ada di Makassar ini, itu kemudian banyak yang menilai bahwa akan terjadi eskalasi politik yang cukup sengit ya. Ya, apalagi kemarin itu salah satu indikator yang digunakan oleh Bawaslu itu adalah bahwa Makassar ini termasuk salah satu daerah yang dianggap rawan politik. Sudah dirilis oleh Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pilkada IKP, salah satunya Makassar berada di urutan ketiga bahkan sebagai daerah yang rawan terjadi sengketa pilkada begitu. Ya, ini memang saya kira memang ini perlu disikapi oleh semua komponen ya. Karena bagaimanapun juga ini kan Makassar barometer ya. Kita sudah melihat bahwa perpolitikan di Sulawesi Selatan ini 5 tahun terakhir ini kan cukup kondusif ya. Kondusif ya. Kondisinya aman, nyaman dan kemudian itu terjaga dengan baik. Dan itu yang paling memiliki peranan besar selain penyelenggara pemilu yaitu calon itu sendiri begitu ya. Mereka harus bisa menghimbau, mendinginkan suasana, memainkan politik yang bersih, yang baik begitu ya. Dan tentunya ini peranan besar oleh bakal calon ini harus bisa membuat suasana baik begitu ya. Jadi saya kira memang tingkat kerawanan dari sisi kerawanan yang bersifat konflik fisik ini mungkin saya kira tidak terlalu tinggi ya. Gitu. Cuma memang kerawanan yang bisa ditimbulkan adalah sikap pasif masyarakat terhadap pilwalkot ini. Ya, jadi jangan sampai masyarakat melihat bahwa ternyata figur-figur yang muncul ini adalah figur-figur yang tanda petik ya tidak menjadi harapan masyarakat sehingga kemudian masyarakat tidak berpartisipasi dalam pilwalkot. Ini yang saya kira memang menjadi salah satu indikator juga ya. Baik. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa figur-figur yang kemudian memiliki nama besar saat ini untuk maju sebagai bakal calon itu adalah yang muka lama. Muka lama yang kemudian mereka beberapa waktu lalu juga sudah menyampaikan program-program visi misi mereka begitu ya. Menurut Anda apakah masyarakat saat ini lebih dominan melihat visi misi mereka ataukah sosok figur dari mereka? Iya, saya kira memang itu adalah konfigurasi ya. Pertama tentu masyarakat, apalagi ini kan masyarakat Makassar ini kan masyarakat yang heterogen ya, punya banyak sekali etnik ya, suku dan segala macam ya. Tentu aspirasi politiknya juga kan berbeda-beda. Yang kedua Makassar ini kan ibu kota sehingga kemudian rasionalitas masyarakat itu sedikit lebih tinggi dibanding kabupaten maupun daerah-daerah yang lain. Sehingga saya kira memang indikator-indikator yang digunakan di dalam memilih ya tentu adalah indikator-indikator yang rasional ya. Misalnya contoh adalah figurnya ya, figur dalam pengertian track recordnya. Yang kedua adalah tentu visi misinya ya. Maksudnya seperti Anda sampaikan tadi berkonfigurasi berkolaborasi antara figur dan juga program visi misi. Karena itu saya kira memang pendekatan yang harus digunakan adalah yaitu pendekatan bagaimana membangun komunikasi personal dengan masyarakat. Tidak boleh lagi kita menggunakan pola-pola lama ya. Pola lama seperti apa maksudnya? Sifatnya misalnya pola-pola misalnya politik uang. Itu dia. Iya kan, dalam bentuk misalnya kita yakinkan bahwa dengan misalnya menggelontorkan akan mendapatkan suara. Itu mungkin itu saya kira memang karena pengalaman sudah berbicara begitu ya. Banyak di daerah bahkan dialami oleh calon-calon legislator begitu ya, yang secara terang-terangan setelah ia kalah menceritakan bahwa ia membagi-bagikan uang tapi suaranya hanya sedikit yang ia bagikan. Artinya masyarakat kemudian tidak tergiur lagi begitu ya dengan uang yang dijanjikan. Karena masyarakat ini kan semakin lama kan semakin mendapatkan pendidikan politik yang baik ya. Kita sudah berkali-kali pilkada ya, sehingga mereka juga sudah punya pengetahuan tentang politik praktis itu ya. Jadi kalau misalnya kita masih menggunakan pola-pola lama, itu saya kira ini juga bisa dikaji lebih jauh ya. Apakah itu masih efektif? Anda mengatakan tidak akan terlalu
menjalankan pola-pola politik lama seperti politik uang dan lain-lain. Berarti dengan kesimpulan bahwa masyarakat Makassar saat ini sudah cerdas, sudah sangat demokratis, atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya secara umum ya, masyarakat ini kan sudah punya referensi ya. Apalagi figur-figur yang dilihat ini kan figur-figur yang dekat dengan mereka yang muncul yang sekarang ini ya. Sehingga dengan demikian mereka sudah bisa membandingkan ya, bahwa ada subjektivitas yang muncul dalam pilihan-pilihan masyarakat itu ya, itu memang biasa. Tetapi saya kira pendekatan yang digunakan oleh masyarakat secara umum adalah pendekatan yang objektif. Baik. Sebagai seorang mantan ketua KPU Sulawesi Selatan, Pak Iqbal Latif tentunya sangat mengetahui sebenarnya dalam setiap pilkada yang terjadi di daerah kita, di Sulawesi Selatan maupun di Makassar begitu ya, potensi-potensi pelanggaran apa saja sebenarnya yang biasa terjadi. Ini kita akan bicarakan dengan beliau setelah jeda, tetap bersama kami di Kompas Sosial. Belajar dari pilkada yang sudah digelar di tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya bentuk pelanggaran apa saja yang kemudian berpotensi terjadi? Apakah money politik atau kampanye hitam dan lain-lain? Ini akan kita tanyakan kepada seorang sosok mantan ketua KPU Sulawesi Selatan begitu ya. Pak Iqbal, boleh kita ulik sedikit, Anda sebagai mantan ketua KPU Sulawesi Selatan tentunya sangat mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa saja sih yang biasa terjadi di Sulawesi Selatan dalam masa pilkada? Ya, saya kira memang pelanggaran-pelanggaran itu kan banyak sekali bersumber daripada misalnya yang terkait dengan integritas daripada penyelenggara ya. Yang kedua juga adalah yang berkaitan dengan misalnya mobilisasi ASN ya dan seterusnya itu ya. Yang ketiga tentu adalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat teknis ya, misalnya money politik dan seterusnya itu ya. Dan ini memang selalu saja menjadi suatu fenomena yang sering berulang dalam setiap. Nah tadi yang kedua Anda katakan mobilisasi aparatur sipil negara atau PNS begitu ya. Melihat calon yang Anda sebutkan tadi dan sudah secara umum sudah diketahui banyak orang bahwa 4 besar, Dani Pomanto, Samsul Rizal, None dan juga Api begitu. Melihat 4 calon ini, apakah ada di antara mereka yang kemudian bisa mobilisasi PNS? Iya, saya kira memang dalam faktanya di mana-mana pun juga pilkada ya, saya kira ASN itu kan adalah suatu instrumen yang paling kuat di dalam mendulang suara ya. Paling besar juga. Paling besar ya. Jadi karena dia punya rantai sampai ke bawah itu, maka otomatis kelihatannya lebih efektif ya birokrasi itu digunakan untuk mendulang suara dibanding partai politik itu sendiri. Sehingga kemudian banyak sekali ya pola-pola yang digunakan bagaimana supaya ASN ini bisa bergerak. Tapi berarti dengan pandangan seperti itu, orang yang pernah terjun sebagai atasan mereka memiliki potensi besar untuk kemudian menggait suara mereka. Seperti misalnya Dani Pomanto yang pernah menjadi wali kota mereka, Dani Pomanto yang menjadi wakil wali kotanya. Ya, jadi saya kira memang dalam konteks ini memang selalu saja kita melihat dalam 2 perspektif ya. Dalam perspektif ideal sebenarnya ASN tidak boleh ikut seperti itu ya. Sudah menjadi aturan. Ya, tetapi dalam perspektif yang praktis itu ya, kita masih melihat banyak sekali ASN yang terlibat dalam kegiatan seperti itu. Ini memang saya kira menjadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan Pilwalkot ini tanpa mendorong ASN itu untuk terlibat di dalam proses itu. Netralitas PNS harus diperlihatkan. Secara pribadi setiap PNS memang memiliki pilihan masing-masing, tapi itu tidak bisa ditampakkan pada saat ia bertugas sebagai seorang aparatur sipil negara begitu ya. Baik, pelanggaran yang disebutkan tadi begitu, politik uang juga terjadi. Nah, salah satu potensi yang bisa membuat kecurangan itu terjadi adalah penyelenggara pemilu yang tidak memiliki integritas, Pak Iqbal ya. Kita ketahui juga beberapa waktu lalu kasus anggota KPU pusat bahkan itu terjerat kasus korupsi suap menyuap begitu. Apakah netralitas
KPU saat ini masih bisa kita junjung tinggi integritasnya, kemudian bagaimana dengan potensi permainan curang oleh para calon dengan menyuap komisioner KPU misalnya? Iya, saya kira memang di level KPU kota maupun KPU provinsi itu agak susah ya. Tetapi yang sering menjadi sasaran itu adalah penyelenggara ad hoc tingkat kecamatan, tingkat desa, maupun dengan di tingkat KPPS itu karena sendiri. Mereka berinteraksi langsung. Ya. Dan memang kita tidak bisa pungkiri juga bahwa beberapa kasus yang terjadi di Makassar beberapa tahun yang lalu ya, itu juga kan karena masalah integritas ya. Sehingga kemudian ada beberapa PPK, PPS itu yang dipecat di tengah jalan karena masalah itu. Saya kira memang salah satu upaya kita untuk bagaimana mengurangi tingkat resistensi ya, konflik yang terjadi di Makassar ini adalah bagaimana kita mewujudkan penyelenggara yang berintegritas dengan betul-betul berintegritas ya. Yang kedua saya kira memang ini juga perlu diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa praktek-praktek politik yang lama itu saya kira memang juga sudah perlu dihindari ya. Praktek-praktek politik lama seperti yang dikatakan tadi Pak Iqbal, politik lama itu seperti money politik atau suap menyuap begitu. Anda sebagai ketua KPU ada nggak sih dulu calon yang mendatangi Anda ingin menyuap Anda? Saya kira tidak pernah ada ya. Karena begini, mereka tahu kita akan bekerja dengan sangat terbuka, sangat transparan ya. Kalaupun misalnya mereka mau berkonsultasi secara etik ya, datang di kantor kemudian menanyakan misalnya regulasi dan segala macam, konsultasi. Itu Anda, rekan Anda sejabat saya masih menjamin bahwa integritas teman-teman saya di Sulawesi Selatan maupun di kabupaten kota ini cukup ya, masih bisa dipercaya begitu. Ya. Memang problematika pilkada kita maupun pemilu kita ini karena kita masih menggunakan jumlah penyelenggara yang terlalu besar. Berarti memakan biaya yang besar. Ya, artinya begini. Contoh misalnya di Makassar saja itu ada 2.000 TPS lebih. Dengan KPPS tentu dia sudah harus merekrut kurang lebih 14.000 penyelenggara. Belum lagi dengan PPS maupun PPK. Siapa yang bisa menggaransi dengan jumlah orang begitu besar itu, yang kemudian integritas itu bisa kita jamin ya. Ini yang saya kira memang problem besar juga. Problem juga begitu ya, ketika dikurangi pekerjaan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal, dengan cepat dan lain-lain. Karena itu memang saya kira salah satu solusinya adalah kita mencoba untuk melakukan sistem yang berbasis IT. Dengan sistem berbasis IT ini saya kira memang itu bisa mengurangi lah. Mengurangi. Apa himbauan Anda sebagai pengamat politik dan juga mantan Ketua KPU Sulawesi Selatan kepada komisioner-komisioner KPU untuk kemudian bisa meningkatkan integritas mereka, menjaga netralitas agar kemudian pemimpin yang dihasilkan dari proses pilkada demokrasi yang bersih itu juga menghasilkan pemimpin yang bersih juga begitu, pemimpin yang memang benar-benar terpilih karena mendapatkan mayoritas dari suara rakyat. Ya, yang tentu yang pertama adalah kita berharap bahwa teman-teman di KPU maupun di Bawaslu itu tetap mengedepankan prinsip-prinsip etika ya yang ada di dalam etika kita sebagai penyelenggara ya. Yang kedua juga adalah betul-betul memahami perkembangan regulasi. Jangan sampai salah di dalam menerapkan regulasi. Karena regulasi kita ini kan dinamis ya. Dinamis, berkembang dari waktu ke waktu ya. Sehingga kalau itu tidak dipahami dengan baik, maka tentu itu jangan mengalami persoalan di lapangan. Karena itu memang tugas secara hierarkis kelembagaan KPU ini adalah bagaimana memberikan semacam bimbingan ya kepada level yang paling bawah itu supaya mereka betul-betul bisa bekerja dengan baik. Ya. Berbicara tentang keputusan di lapangan begitu yang seperti Anda sebutkan, tak jarang kita biasa menemukan kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu ataupun Bawaslu begitu terkait dengan pilkada begitu, kemudian tidak diterima oleh masyarakat maupun pendukung dari bakal calon begitu ya. Menyikapi hal-hal ini dan kemudian apakah ini kemudian berpotensi menjadi riak-riak yang bisa membesar begitu? Iya, saya kira memang di dalam proses prosedural daripada pilkada kita ini kan sudah ada mekanismenya ya. Mekanismenya itu termasuk kalau misalnya ada keberatan, itu kan ada mekanisme keberatannya. Ada. Tinggal misalnya yang paling penting adalah
bagaimana penyelenggara tingkat paling bawah itu betul-betul paham tentang regulasi. Jangan sampai nanti mereka menyampaikan sesuatu yang sebenarnya secara regulatif tidak seperti itu. Sehingga itulah yang menimbulkan biasa riak-riak di dalam dialog atau komunikasi dengan masyarakat. Ini saya kira memang yang paling penting. Baik. Lalu peranan penting seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian menjaga marwah demokrasi pilkada kita di 2020 ini begitu, untuk kemudian pilkadanya berjalan dengan lancar, pilkadanya berjalan dengan bersih, jujur, kemudian hasil dari pilkadanya pemimpinnya adalah orang yang benar-benar mendapatkan suara dari mayoritas rakyat. Ya, yang pertama saya kira memang harus ada proses edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Ya, sehingga kedaulatan masyarakat sebagai pemilih yang berdaulat itu betul-betul ditampakkan di dalam proses dia memilih. Bukan lagi karena adanya transaksional ya. Misalnya suaranya diganti dengan hal-hal yang bersifat material ya. Itu saya kira memang sudah perlu ditinggalkan oleh masyarakat. Karena efek daripada pola-pola seperti itu juga akan terdampak kepada masyarakat. Menghimbau masyarakat meninggalkan cara-cara lama. Tapi tetap saja ya potensi untuk itu masih terjadi. Iya, pasti karena ya tentu saya kira karena persoalannya adalah bahwa ada banyak hal mengapa kemudian masyarakat melakukan itu. Ya, dalam beberapa studi dikatakan bahwa politik uang itu muncul karena masyarakat tidak percaya dengan partai politik. Sehingga kandidat yang diusung atau kepada partai politik itu tidak serta-merta direspon oleh masyarakat. Yang kedua juga adalah pendidikan politik masyarakat yang rendah. Sehingga mereka menilai bahwa persoalan politik itu adalah persoalan yang tidak diketahui secara baik, sehingga mereka mencari gampangnya. Yang ketiga adalah itu ada budaya. Ada budaya juga di masyarakat kita itu kalau diberikan sesuatu itu enggan untuk ditolak. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan ini sembako atau ini dianggap itu adalah rezeki, ya, rezeki yang kemudian agak susah ditolak. Nah, ini saya kira indikator-indikator inilah yang menjadi pemicu munculnya politik uang. Karena itulah saya kira memang tugas-tugas daripada semua stakeholder, termasuk daripada kalangan akademisi ya, dan juga civil society ini adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat dengan baik. Ya, kita berharap sih kedepannya pilkada di Makassar ini semuanya berjalan dengan baik. Semua menyadari bahwa ini hanyalah proses untuk kita mencari pemimpin yang akan memimpin kita hingga 5 tahun ke depan, dan jangan sampai memutuskan tali persaudaraan antar sesama warga begitu hanya demi politik, hanya demi pilkada begitu ya. Pilihan politik boleh berbeda tapi kita harus tetap bersama begitu ya. Presiden Jokowi dengan Menteri Prabowo saya kini sudah bersatu gitu ya. Jangan sampai ada yang dulu mendukung masing-masing yang sampai saat ini masih tidak saling berbicara begitu ya. Oke, terima kasih Pak Iqbal Latif sebagai pengamat politik yang juga merupakan mantan Ketua KPU Sulawesi Selatan yang berakhir periodenya di tahun 2018 lalu. Saya Indra Bakti menutup sesi dialog kali ini. Akan hadir informasi lainnya setelah jeda. Tetap bersama kami di Kompas Sosial. Terima kasih Pak.